Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan yang berasal dari dinas dan juga dari bagian sekretariat daerah Kabupaten Jawa Timur. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini sudah memenuhi undangan kami dalam rangka mensosialisasikan terkait pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah yang insya Allah ke depan akan kami aplikasikan dalam bentuk digital. Yang saya hormati Pak Kabak Hukum dan juga perwakilan dari bagian dan dinas. Mengawali kesempatan pagi ini, tak lupa pula kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syafaat beliau kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri kegiatan hari ini. Dan tak lupa pula kita selawat junjungan kita ke Nabi besar Muhammad SAW. Adapun untuk pemaparan pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah yang ke depan akan diaplikasikan dalam bentuk digitalisasi, selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Saudari Aprilia Yolanda Wulandari SH selaku penyusun dari produk hukum daerah berbentuk digital. Kepada Saudari Aprilia kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada mentor saya sekaligus sebagai atasan saya, Kasubag Perundang-undangan Bapak Efren SH. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan FGD kali ini adalah dengan maksud dan tujuan bahwa saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. Untuk itu diminta untuk menciptakan inovasi dari isu yang ada di kantor selama bekerja. Jadi selama lebih kurang 6 bulan ini bekerja, saya menemukan isu bahwa belum optimalnya tata cara penulisan atau penyusunan rancangan produk hukum daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, dari isu tersebut menjadi penyebabnya adalah yang pertama, belum adanya pedoman tata cara penulisan produk hukum daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian tingkat pengkoreksian rancangan itu masih tinggi. Kemudian tata cara penulisan setiap produk hukum itu berbeda-beda dalam aturan yang berbeda-beda dan terpisah-pisah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah penumpukan produk hukum di bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian bisa membuat satu produk hukum itu lambat pengerjaannya, pengesahannya. Kemudian dapat mengganggu kinerja dari bagian hukum itu sendiri. Nah, jadi di sini saya memberikan sebuah solusi inovasi, yaitu sebuah buku pedoman. Buku pedoman itu yang saya beri judul Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah. Nanti bentuknya itu untuk jangka panjangnya itu kita buat dalam bentuk PDF. Nanti kita masukkan ke dalam website JDIH kita. Nanti kita bekerja sama juga dengan Kominfo untuk hal itu. Jadi setiap OPD dimanapun bisa mendownload buku pedoman itu untuk menjadi acuan dalam menyusun rancangan produk hukum daerah. Sebagaimana yang Bapak Ibu pegang, nanti kira-kira isinya itu lebih kurang seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat yang saya print tadi. Jadi ini adalah kerangkanya. Nanti tata cara penulisannya juga ada. Ya. Jadi di situ lengkap ya Bapak Ibu. Nanti diharapkan dari adanya buku pedoman ini jadi tidak terlalu tinggi tingkat pengkoreksian kita di bagian hukum itu. Jadi lebih cepat nanti kinerja kita. Begitu Bapak Ibu. Iya.
Bapak Ibu sejauh ini ada saran masukan atau ada pertanyaan nanti buku ini kedepannya mau seperti apa bentuknya gitu? Jadi ada tambahan sedikit nih, Saudara April. Oh ya boleh Pak. Jadi selama ini kami di bagian hukum, Bapak Ibu melihat bahwa untuk penulisan produk hukum daerah ini masih terbentur pengetahuan dari dinas-dinas, Pak, bahwa penulisan produk hukum itu nggak sederhana kita menulis seperti untuk karya-karya yang lain, karya-karya ilmiah yang lain, karena ada ketentuannya bahwa produk hukum itu jenis tulisannya harus yang ini, Bokman All Style. Terus hurufnya di 12. Nah, kalau berubah dari yang ditetapkan, itu tentunya dalam hal penyusunan produk hukum ada kekeliruan. Jadi kami dari bagian hukum ini, Bapak Ibu, bukan kami yang menentukan jenis tulisannya, ukuran hurufnya. Itu memang dari peraturan perundang-undangan, yaitu di Permendagri 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa tata cara penulisan produk hukum ini sudah sistematis, sudah baku. Nah, langkah Saudara April ini sebagai staf April ya, sebagai staf analis produk hukum yang bekerja di bagian hukum Sekda Kabupaten Jawa Timur, ada inovasi ke depan, Bapak, bahwa untuk teman-teman di dinas ataupun di bagian yang akan mengusung produk hukum daerah itu sudah ada pedoman. Jadi betul kata Saudara April tadi bahwa untuk meminimalisir tingkat pengoreksian, tingkat kesalahan. Nah, jadi di pedoman berbentuk buku digital ini kami, Saudara April sudah mencantumkan format penulisan berbentuk perda, peraturan bupatinya, SK bupatinya, terus juga jenis tulisan yang akan digunakan, terus ukuran hurufnya. Jadi semoga inovasi yang dari Saudara April canangkan ini bisa mempermudah dalam penyusunan produk hukum yang ada di dinas. Memang kebanyakan kami di bagian hukum ini memang mengkoreksi keputusan-keputusan kepala daerah berbentuk mungkin hibah, bantuan sosial, dan tim-tim. Nah, jadi untuk ke depan inovasi dari Saudara April ini sangat bermanfaat lah untuk ke depannya. Dan kami pun di bagian hukum dan saya lah sebagai mentornya sangat berterima kasih dikarenakan inovasi ini memang belum terpikirkan oleh kami untuk mempermudah dalam hal kinerja bagian hukum. Nah, tentunya buku pedoman ini tidak langsung sempurna, Bapak Ibu. Butuh butuh masukan dan saran dari setiap dinas dan bagian yang ada di sekitar daerah ini untuk penyempurnaannya gitu. Jadi makanya kami mengundang Bapak Ibu dalam fokus FGD ya, April ya, untuk mohon masukan lah dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan buku digitalisasi ini. Tentu ya kita harapkan bahwa suatu produk itu kan tidak langsung sempurna ya Bapak, butuh saran, masukan apa saja yang bisa kami sempurnakan untuk mempermudah Bapak menyusun produk hukum ini. Jadi itulah misi dari Saudara April ini, menyusun panduan April ya dalam bentuk digital ini. Yang sudah di tangan Bapak itu hanya slide print out. Nanti kalau ada masukan dan saran sangat kami butuhkan untuk
penyempurnaan dari produk hukum ini. Nah itu saja. Mungkin dari saudara April ada tambahan, karena April berapa bulan ini kan? Sudah dari bulan Januari, Pak. Nah, jadi April kan Januari sudah dapat gambaran nih seperti apa pola kerja di bagian hukum. Mungkin itu saja kami dari sebagai mentor terkait dengan penyusunan produk ini. Mungkin April mau ditambahkan atau dari bapak-bapak ibu-ibu ada penyempurnaan dari buku pedoman ini. April. Jadi dari 39 UPD ya Pak ya? 32 kalau untuk SKPD yang di apa? Karena kan kita kan termasuk Setda 39. iya. Jadi makanya untuk FGD ini dikarenakan kita kan lagi pandemi juga. Sebenarnya tadi kita maunya pakai Zoom, cuman mengingat sinyal di Tanjab Timur ini susah, jadi akhirnya kita kumpulkan saja di ruangan ini dan mengumpulkan sekitar 10 OPD sebagai sampel user. Iya. Nah, kita dikumpulkan ini berdasarkan data dari SK, kemudian Perda Perbub yang masuk dari buku kita Pak ya, dari buku data kita yang masuk. Jadi saya pilih sekitar 10 lah OPD yang termasuk paling sering untuk memasukkan produk hukum daerah, karena nanti ini kan bermanfaat untuk OPD-OPD sebagai usernya. Nah, jadi tujuan dari FGD ini adalah untuk menerima saran, kemudian masukan dari Bapak Ibu selaku perwakilan OPD di sini. Dari 39 OPD ada 10 yang ditunjuk untuk sebagai sampel user. Kemudian diminta Bapak Ibu kalau ada saran masukannya boleh silahkan, mungkin dari Bapak Adi. Masukannya lagi. Ada masukan? Saya Bu. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Adi dari instansi bagian organisasi. Kami menyambut baik atas inovasi Ibu atau Saudara April dalam membuat suatu inovasi, yaitu pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk buku digital. Bahwa memang selama ini kelemahan OPD, termasuklah bagian organisasi saya dalam menyusun produk hukum, ini belum ada suatu panduan atau buku yang bisa membuat kami OPD mempedomani bagaimana menyusun produk hukum berupa SK Bupati. Bahwa kami sudah menyusun, namun pada saat verifikasi di bagian hukum selalu kami mendapat kelemahannya bahwa kami tidak mendapatkan suatu formula atau buku yang menjadi acuan kami. Kami masukkan kami Bu, karena ini berbentuk buku digital, setidaknya nanti OPD-OPD bisa mengakses melalui jaringan atau website yang bisa kami akses dari OPD, tidak perlu lagi kami ke bagian hukum. Artinya kami cukup di instansi kami tinggal melihat dari website dan membuka produk hukum, penyusunannya seperti SK Bupati, nanti mekanisme seperti apa, tulisannya nanti seperti apa. Nah, sudah tuh kertasnya yang digunakan kertas apa, sudah tuh dari logo Garudanya seperti apa. Nah, masukan kami Bu untuk kedepannya dari bagian organisasi, secepatnya buku ini disosialisasikan atau diberikan atau dapat diakses ke OPD-OPD, semua OPD lah Bu, karena produk hukum ini dibutuhkan bukan satu OPD, semua OPD, termasuklah bagian organisasi yang selalu berkoordinasi ke bagian hukum untuk membentuk suatu produk hukum. Itu aja Bu saran dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk saran masukannya. Mungkin dari ibu yang lain, dari instansi yang lain ada saran masukan untuk pedoman ini.
Ada masukan dari Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup untuk nggak, maksudnya itu apalagi gitu, mungkin dari hal kemudahan mengakses, terus juga ya kemudahan mengakses lah dari buku digital ini. Untuk Saudara April, kira-kira untuk penyempurnaan dari Pak Adi tadi sudah dicatat ya? Oh, sudah Pak, sudah. Sudah catat ya? Iya. Jadi penyempurnaan biar cepat kita lakukan, untuk cepat-cepat kita akses ke JDIH, biar bisa langsung digunakan untuk perangkat daerah dan berbagai bagian. Terus juga kita di sini ada tamu dari Kominfo Pak ya, mungkin nanti minta dibantu biar cepat gitu Pak ya. Oh iya, dari Dinas Kominfo kami nanti Saudara April lah yang komunikasi terkait dengan buku digital ini, seperti apa nanti, apa teknis caranya gitu, kita nggak paham gitu kan. Supaya kita bisa masuk ke JDIH-nya gitu Pak ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, ini pengenalan kami dulu Pak, ini terkait dengan inovasi kami dari bagian hukum. Semoga ini bisa mempermudah lah. Dan kami juga terima kasih juga untuk Saudara April, baru beberapa bulan di bagian hukum sudah banyak sumbangsi, dan semoga ini ke depan bisa kinerja dari Ibu April ini bisa lebih baik lagi. Salah satunya dari ini, karena memang kemudahan bekerja ini kan memang yang kita harapkan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi ini produk hukum. Ada lagi Pak April yang mau ditambahkan terkait dengan inovasi dari? Mungkin saya rasa cukup, nanti untuk penyebar luasannya bisa saya diskusikan dengan mentor, apakah kita nanti Pak bagusnya kita lewat WA atau nanti kita buat surat edaran lagi. Mungkin dengan Bapak mentor, dengan Pak Kabak kita bisa diskusi lagi nanti. Mungkin ya nanti kita diskusikan lagi terkait Penyebar teknis luasannya. penyebar luasan. Tapi kalau di kita kan sudah bisa lah kan, kita nanti kita himbau lah dalam bentuk surat atau apa lah dalam bentuknya nanti kan, Iya Pak. bahwa untuk buku ini sudah bisa diakses gitu loh. Iya Pak. Untuk pengumuman penyebar luasannya nanti dalam bentuk apa nanti bisa Nanti kita diskusikan. diskusikan lagi. Bapak-bapak ibu-ibu nih, apa karena pandemi kita jadi nggak terlalu apa ya, jangan terlalu lama-lama, karena kita dihimbau juga untuk jangan tidak berkerumun, yang Jaga juga jarak Pak, social distancing. social distancing ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi cukup Bapak Ibu terkait dengan buku digitalisasi ini, cukup Bu ya. Iya Pak, terima Ya. kasih Pak. Kami terima kasih Pak mengganggu, Sama-sama, Pak. sudah hadir di tengah kesibukan Bapak, menyempatkan hadir untuk pengenalan produk ini, produk hukum penyusunan pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah. Iya Pak. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi